perilaku anak-anak kita. Kalau nggak dikontrol, kalau nggak dilihat, kalau nggak dijaga, itu anak-anak kita bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Pergaulan, naudzubillah. Pakaian-pakaian mereka yang naudzubillah. Cara hidup yang kebarat-baratan dan lain sebagainya. Itu mereka lakukan, saudara. Masya Allah. Jadi ini yang kedua yang Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kalian nanti akan jadi fitnah. Ibu melahirkan anak dengan susah payah, dibesarkan itu anak, dididik itu anak, tetapi kemudian nggak dikontrol pendidikannya. Anak yang kita cinta-cintai, anak yang kita sayang-sayangi, justru nanti di akhirat anak kita yang menjadi penyebab ibu bapak masuk neraka jahanam. Na'udzubillah min. Mau begitu, Bu? Mau. Makanya didik anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini, ya, jangan sampai anak-anak kita ini bergaul dengan pergaulan yang tidak benar. Silakan, saya tidak melarang anak-anak kita pegang HP, silakan. Tapi ajarin dulu dengan pendidikan Islam. Tunjukin, nak, nggak boleh lihat ini, nak, nggak boleh nonton ini, nak. Ajarin kalau kalian nonton ini hukumnya haram, nggak boleh buka ini. Ajarin itu semua pendidikan-pendidikan itu. Setelah itu silakan, ibu mau belikan HP, silakan. Ibu mau belikan komputer, silakan. Tetapi terlebih dahulu mental anak kita harus diajarin terlebih dahulu. Pendidikan Islamnya harus ditekankan terlebih dahulu. Jangan dengan alasan cinta, alasan sayang kepada anak, akhirnya kita berikan HP. Apa yang mereka buka nggak karu-karuan, Bu. Masya Allah. Saya yakin, dan seyakin-yakinnya, kalau ibu buka HP anak ibu, buka chattingnya, pasti di sana ada kalimat-kalimat yang seronok, kalimat-kalimat yang alhamdulillah. Ada kalimat sayang, kalimat cinta, kalimat macam-macam. Benar tuh? Benar enggak? Siapa yang tanggung jawab? Orang tua. Yang tanggung jawab orang? Padahal orang tua tidak berbuat, tapi dia karena memberikan fasilitas HP, dia tidak kontrol, dia tidak ajarin terlebih dahulu. Sebelum ibu berikan HP, berikan iman dulu, berikan pendidikan yang baik, berikan pengajaran yang baik. Setelah itu, mangga berikan HP, sehingga HP itu dijadikan untuk media dakwah, media untuk dia ngaji, media dia untuk kenal Allah, media dia untuk mengajar, media dia untuk membaca Al-Quran. Silakan, HP itu fasilitasnya banyak. Saya tidak mengatakan HP itu semua kotor, tergantung tangannya. HP di tangan siapa? Kalau HP di tangan anak yang tidak berpendidikan, maka yang ada di dalamnya adalah film-film yang seronok, film-film porno, gambar-gambar yang naudzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya, kalau HP itu berada di tangan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, maka insya Allah yang ada di HP itu adalah kalimatul Quran, hadis, kalimat-kalimat yang baik, foto-foto ulama dan solihin, insya Allah. Jadi yang terpenting adalah pendidikan. Itu bukan pakaianmu. Pakaianmu adalah menutup aurat. Pakaianmu adalah berjilbab. Itu bukan pakaianmu. Sampai dia sadar bahwa pakaian jilbab, pakaian menutup aurat adalah pakaiannya dia. Ini namanya tarbiyah, pendidikan. Harus ada kontrol. Kalau kita tidak akan menyesal nanti anak-anak kita, ya Allah. Kalau nanti sudah anak kita sudah terlanjur rusak, sudah terlanjur bejat, sudah terlanjur gak karu-karuan, baru orang tua akan menangis. Berapa banyak sekarang, Bu, kita gampangkan pendidikan anak kita sehingga dia dididik oleh lingkungan, pulang dari sekolah, didikan sekolahan, didikan daripada teman-teman. Masya Allah. Akhirnya apa? Pendidikannya gak karu-karuan. Nggak benar pendidikannya, nggak karu-karuan. Berangkat sekolah pagi, pulang malam, kemana itu? Saya sering melihat anak-anak muda sekarang, belum namanya corona. Sekarang corona udah banyak sekolahan tutup. Dulu sebelum corona orang berangkat sekolah pagi, yang mestinya jam 1, jam 2 baru pulang ke rumah. Ini pulangnya jam 5 sore, bahkan sampai jam 7 malam. Kemana? Ada apa? Begitu ditanya sama orang tua, kenapa kamu telat, nak? Oh, ada belajar bersama, Bu. Dibohongin sama anak bisa. Padahal dia keluar ke mall, dia keluar ke pasar. Si anak sudah biasa membohongi ibu. Hati-hati, Bu. Kalau sudah anak sudah biasa membohongi ibu, ini bahaya.
Kalau kita tidak bisa mendidik anak kita menjadi anak pembohong, pendusta kepada siapa? Kepada orang tuanya yang katanya mencintai seorang anak, justru orang tuanya adalah orang yang pertama dibohongi oleh anak-anak kita. Jujur, anak-anak kita banyak jadi pembohong, Bu. Karena mereka sudah terkontaminasi dengan pendidikan-pendidikan di luar. Mereka berteman dengan lelaki yang bukan muhrimnya, terjadi pacaran-pacaran, naudzubillah, dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Mana orang tuanya, mana? Ini perlunya orang tua mendidik anak. Jangan biarkan anak kita keluar tanpa ibu bapak tahu kemana. Hei anak, kamu mau keluar kemana? Tujuannya apa? Mau ngapain? Bersama siapa? Tanyain terlebih dahulu. Kalau kita tidak bakal nyesel nanti di akhirat. Kalau enggak kita bakal nyesel di akhirat. Bakal nangis nanti di akhirat melihat anak-anak kita yang tidak punya pendidikan Islam. Jadi jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang dikatakan oleh Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Koreksi, Bu. Koreksi apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak kita. Koreksi apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Jadilah orang tua yang pandai dan pintar untuk terus mengkontrol anak-anak kita. Kalau enggak, mereka akan dikontrol, mereka akan diwarnai, mereka akan dirusak dengan kehidupan, dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan teman-teman mereka yang ada di sekolah maupun ada di kampung. Mereka akan merusak gara-gara mereka salah bergaul di ibadah. Ini tanggung jawab, Bu. Tanggung jawab, Pak. Yang ada anak-anak punya anak. Anak ini adalah amanat dari Allah. Anak adalah amanat dari Allah. Dan nanti ibu bapak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang dilakukan anak, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada ayah bundanya. Orang tuanya akan dipanggil oleh Allah untuk meminta pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan oleh anak tersebut juga. Jadi yang kedua tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang pertama, anak bisa jadi zina, hiasan. Yang kedua, anak bisa jadi ya Allah. Anak kalau sudah jadi fitnah, Bu, masuk ke rumah, itu rumah kayak kebakar. Panas. Anak jadi fitnah. Celaka dirinya dan dia mencelakakan orang lain. Kalau tadi yang zina tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, masih lumayan. Tapi ini anak yang fitnah, anak yang dikategorikan adalah anak yang fitnah, mencelakakan dirinya, mencelakakan orang tuanya, menghancurkan rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Yang kedua, yang ketiga, ini merupakan satu harapan. Kita sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ini yang paling indah, Pak. Ini yang paling menyejukkan jiwa. Manakala anak-anak kita menjadi anak-anak qurratul a'yun, anak-anak yang menyejukkan jiwa, anak-anak yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Anak-anak yang taat kepada orang tua, anak-anak yang tunduk dan patuh kepada orang tua, ini adalah harta yang termahal. Harta yang termahal. Apabila kalian mampu melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, ini adalah ini adalah anak yang paling mahal. Harta yang paling mahal adalah anak yang soleh dan soleha. Akan membahagiakan orang tua kita, akan membanggakan kita. Bukan saja ketika kita masih hidup, bahkan kita sudah meninggal pun, anak-anak yang soleh senantiasa terus mendoakan kedua orang tua kita. Makanya kata Nabi, ada 3 hal yang kita tinggalkan yang bermanfaat. Salah satunya apa? Waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Oh, luar biasa.
Manakala kita mendapatkan anak-anak yang soleh, tidak ada satu kebahagiaan, tidak ada satu kesenangan ketika kita melahirkan dan melihat sekedar menonton anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang senantiasa taat kepada orang tua, patuh kepada orang tua, tunduk kepada orang tua, nurut kepada orang tua, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjalankan apa yang diperintah oleh Nabi, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, menjadi qurratul ayun. Begitu dipanggil dengan panggilan seorang anak, anak tersebut bergegas memenuhi panggilan orang tua. Allah, nggak ada satu kenikmatan, Bu. Nggak ada satu kenikmatan. Apa artinya kita punya harta yang banyak, tapi kalau anak kita nggak soleh, nggak ada artinya. Hati ibu akan dirongrong, hati bapak akan disobek-sobek oleh seorang anak ketika anak tersebut anak yang durhaka. Walaupun kita punya harta yang banyak, berlimpah ruah harta kita, tapi kalau anak-anak kita anak yang durhaka, nggak ada artinya itu harta. Tidak ada artinya. Hati kita terus terkoyak, hati kita merasa sakit. Walaupun kita punya duit banyak, tapi kalau kita melihat anak kita minum-minuman keras, anak kita berzina, anak kita berjudi, anak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah, ibu bapak tidak bakal tenang berada di rumah. Tapi kalau kita punya anak yang soleh, nikmat. Ibu ibu bapak ketika masih hidup, mereka bakti, mereka taat, mereka nurut sama ibu. Bahkan ketika ibu bapak bakal meninggal, sudah meninggal, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, yang menjadi qurratul ayun, penyejuk jiwa ketika orang tuanya meninggal, setiap ada salat, Allahumma fir lahuma warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, Bu, kita di alam kubur butuh doa anak. Kita di alam kubur butuh doa anak. Kita di alam kubur butuh ziarah anak. Kita kepingin anak kita setiap malam baca tahlil, setiap malam baca surat Yasin, setiap malam baca surat Waqiah dan Tabarok. Kemudian pahalanya diberikan kepada orang tua sambil minta, ya Allah, jangan kau siksa orang tuaku di alam kubur. Ya Allah, jangan kau adab orang tuaku di alam kubur. Ya Allah, jadikanlah kuburannya taman daripada taman surga. Itu buah daripada anak yang soleh.